Ansitu wasma'u waqi'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u waqi'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhana man sabbaha ar-ra'd bihamdi wal malaikatu min khifati. Subhana man khalaqal khalaiqa bi bahadil qudrati. Subhana man awjaba al-fitra fi hadzal yawmi wa harrama as-siyam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Wa ashkuruhu ala jami'i in'amihi wa ifdalihi syukran kabira. Wa atubu ilaihi wa astaghfiruhu minadz dzunubi wal athami taubatan maghfura. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala al-jannata diyafahul kubra. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila tilka diyafati jami'al alamin da'iyan wa fi'lan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin ila ta'atillah mujahidina wa bi ni'amihi syukura. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa ta'ati fattaquhu la'allakum tuflihun wa ati'uhu la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini bersama seluruh umat Islam seluruh dunia, kita bertakbir, bertahlil,
bertasbih, dan bertakbir untuk mengagungkan, mengisahkan, mensucikan, memuja dan memuji asma Allah Tuhan alam semesta. Seluruh kaum muslimin dan seluruh masyarakat Islam di belahan dunia ini pada hari raya Idul Kurban sekarang ini bergembira dan berbahagia, mentaati perintah Allah untuk berkurban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terlebih-lebih saudara-saudara kita yang berada di tanah suci, yang kemarin baru saja menyelesaikan wukuf di Padang Arafah sebagai puncak ibadah haji, pasti mereka merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang sulit untuk dilukiskan. Dalam ibadah haji itulah saudara-saudara kita kaum hujat merasakan getaran spiritual yang sangat kuat dan menyadarkan makna tauhid dalam dirinya. Tauhid itu mengajarkan dan mengajak dan menyadarkan kaum muslimin bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada satu alam semesta sebagai ciptaannya. Hanya ada satu jalan kehidupan yang akan dapat membawa kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jalan kehidupan itu adalah agama yang diridhoinya, yakni agama Islam. Oleh karena itulah, dalam suasana bergembira dan berbahagia pada hari raya Idul Kurban sekarang ini, sebaiknya kita bersama meresapkan kembali arti dan fungsi pokok tauhid itu bagi kehidupan kita. Seseorang yang bertauhid, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain, dia hanya selalu mentaati perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Dia akan menyadari betapa dhaif dan lemahnya manusia di hadapan Allah Sang Maha Pencipta, betapa rapuh dan reotnya manusia dihadapkan dengan kebesaran, keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Arti dan fungsi pokok tauhid itu telah dilukiskan dalam pribadi dua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, ketika diperintahkan untuk melakukan kurban. Di antara salah satunya dalam pribadi Habil nampak ketundukan dan kepatuhan. Dia berkurban dengan pengorbanan yang paling baik. Sedangkan pada pribadi Qabil, dia berkorban dengan pengorbanan yang paling jelek. Oleh karenanya, diterima oleh Allah adalah kurban Habil. Qabil karena kurbannya tidak diterima, timbul dalam pribadinya rasa dan sifat sombong, serakah dan keirhadian, sehingga akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Itulah sejarah pertama kali untuk berkorban. Yang satu pribadi Habil merasakan arti dan fungsi pokok tauhid, sedangkan yang satunya pada pribadi Qabil berkorban tidak merasakan arti pokok tauhid, dia berani membunuh saudaranya sendiri sekandung. Hal ini telah diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haq. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah dua putra Nabi Adam kepada mereka dengan benar. Ilqarba kurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban, fatuqubila min ahadihima, lalu diterimalah dari salah satunya, yaitu kurban Habil. Walam taqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban dari yang lainnya, yaitu kurban Qabil. Qala, Qabil mengatakan, la aqtulannak, pasti aku akan membunuh engkau. Qala, Habil menjawab, inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Arti dan fungsi pokok tauhid itu juga telah dilukiskan dalam pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya Ismail yang sangat dicintainya, mereka berdua mentaati perintah Allah tanpa membantahnya dan hanya pasrah dan bersabar. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. Falamma balagha ma'am sa'ya, maka ketika Nabi Ismail telah
berumur yang bisa bersama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah bermimpi, anni albahuk, sesungguhnya aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, maka pandanglah bagaimana menurut pendapatmu." Qala, Ismail jawab, "Ya abah, wahai ayah, if'al ma tu'mar, kerjakan yang telah diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar." Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dua gambaran cerita dua putra Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail alaihissalam dapat kita katakan bahwa seseorang yang meresapkan arti dan fungsi pokok tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak positif pada pribadi seseorang itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan alam sekitar. Sebaliknya, seseorang yang tidak merasakan arti dan fungsi pokok tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak negatif tidak hanya kepada dirinya tetapi juga kepada kehidupan bermasyarakat dan alam sekitar. Sudah banyak gambaran dan contoh yang diungkapkan oleh Al-Qur'an betapa kuat, kokoh dan pandainya kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum lain terdahulu. Mereka dihancurkan oleh Allah, tidak menyisakan satu orang pun dari mereka. Di sekitar kita, secara umum di Indonesia, pada akhir-akhir ini banyak bencana, kapal terbakar, tenggelam, pesawat jatuh, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Di medsos banyak hoax, caci maki, ujaran kebencian dan seterusnya. Di masyarakat dan pemerintahan banyak penyelewengan, intimidasi, kolusi, korupsi dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi bencana, peristiwa dan kejadian lain yang kita belum mengerti. Intinya adalah karena banyak pelanggaran dan banyak maksiat yang kita lakukan tidak meresapi arti dan fungsi pokok tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Idul Adha yang berbahagia. Kesadaran dan kesediaan kita untuk mau meresapi arti dan fungsi pokok tauhid kepada Allah akan menumbuhkan sifat-sifat positif dan membunuh sifat-sifat negatif, dan juga pasti membutuhkan pengorbanan dalam arti yang seluas-luasnya. Manusia yang tidak mau berkorban akan menjadi manusia yang serakah, iri hati dan mentang-mentang. Manusia yang tidak mau berkorban tidak mengenal batas-batas kemanusiaan, cenderung melanggar norma-norma moral, norma-norma hukum dan norma-norma ilahiyah. Di samping itu, manusia yang tidak suka berkorban, dia hanya terpaku pada kepentingan yang nista dan akan kehilangan cakrawala hidup yang lebih jauh, yaitu kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Makanya, manusia yang hidup tanpa kurban, tanpa berkurban dan tanpa pengorbanan adalah manusia hidup yang rutin, hidup yang cepat jenuh dan membosankan, hidup yang kering, yang steril dan tanpa memiliki nilai dan manfaat baik untuk dirinya maupun orang lain. Oleh sebab itu, hewan korban yang disembelih pada dasarnya adalah mengaplikasikan arti dan fungsi pokok tauhid, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hakikatnya daging-daging hewan kurban dan juga darah-darahnya tidak dapat mendekatkan diri dan cinta kepada Allah tanpa didasari ketakwaan. Allah telah berfirman pada surat Al-Hajj ayat 37. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Kadzalika sakhkhara lakum tuqabbilullaha ala ma hatakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semangat berkorban dalam arti seluas-luasnya
yang merupakan bagian integral dari seluruh ajaran Islam, marilah kita jadikan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dalam kepribadian kita sehari-hari. Di hari raya Kurban ini, marilah kita pertebal semangat berkurban kita untuk meresapi arti pokok tauhid dan fungsi iman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita yang belum melaksanakan ajaran Islam secara kafah, seperti belum melaksanakan sholat 5 waktu, marilah kita kurbankan nafsu jahat kita. Kita kurbankan waktu kita yang tidak ternilai untuk menghadap dan bersimpuh di hadapan Allah melaksanakan sholat 5 waktu. Demikian juga yang belum melaksanakan puasa, zakat, haji, dan perintah-perintah syariat Islam yang lain, padahal mampu melakukannya, marilah kita kurbankan yang ada pada diri kita dari sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati, untuk melaksanakan syariat Allah dengan sempurna. Sebab hanya dengan demikian kita dapat meresapi arti dan fungsi pokok tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dengan demikian pula Allah menjauhkan cobaan, malapetaka dan bencana dari diri kita, serta menjadikan kita orang yang sukses berprestasi di hadapannya dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim." Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli berkorban, memiliki kekuatan dan ketangguhan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi afadha ni'amahu 'alaina wa aqlam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asbagha ni'amahu 'alaina zahiraha wa batinaha. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rasulullah istafahu 'ala jamil bariyat, malakaha wa insaha wa jinnaha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi al-kamali fi baqail ardi bidawiha wa qaliha baladaniha wa hadaniha. Allahu akbar. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanil kiram, ista'indu lil jawab rabbakum man takhsha'u li dzikrillah mata na'mal bi kitabillah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma waffiqna li amalin shalihin yabqa naf'ahu ala maridduhu wa jannibna minan nawahi wa a'malin yadabur. Allahumma aslih ulata umurina wa barik lana fi ulumina wa a'malina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma ja'alna na'dhamu syukrak wa natba'u dhikrak wa asaitak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yashkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.